Kami akan menjelaskan sedikit mengenai sesuatu yang mungkin kalian nggak asing lagi ya kalau kalian sudah pernah belajar sama tadi. Jadi kita akan membahas segalanya tentang perbedaan antara manusia yang berhati malaikat dan berlanjut seperti iblis menurut pandangan agama kalian masing-masing. Jadi kita tahu bahwa malaikat dan iblis itu merupakan sesuatu yang nggak mungkin karena nggak terlihat, tapi mungkin bisa mengawasi dan menurut kita, terutama umat Islam seperti itu. Jadi bagi kalian yang berhati malaikat tidak, tapi kebanyakan di antara mereka itu tuh boleh mendalami bahwa itu terinspirasi dari sinetron, FTV, film lebar, web series. Ini buat kalian semua nih ya, ini disclaimer dulu. Jadi aku nggak mau kalian buat itu, tapi kalian perhatikan memperingatkan agar perilaku kalian itu bisa terjaga dengan baik dan jangan meninggalkan yang buruk-buruk. Bukan, nggak boleh meninggalkan yang baik-baik dan harus meninggalkan yang buruk. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya di dalam tayangan sinetron, FTV atau sinetron lebar pasti ada dua tidak pernah terlepas dari perannya. Namun ada peran protagonis ya, disebut dengan manusia berhati malaikat ya di dunia nyata, dan juga antagonis ada manusia yang berhati iblis di dunia nyata juga. Tapi mungkin pada pendapat kalian tuh, kalian sering komen tidak? Aku sering baca-baca komen kalian. Kalian tuh member itu selalu menang ya karena judulnya kalian ternyata kayak malampir, penyihir, atau kalian tuh mengajak nama pemeran karakternya siapa, yang peran aktor siapa, tapi bukan aktor asli, tapi nama karakter kalian tuh mungkin kalian sering ejek, iblis lah. Tapi mungkin kalian kenapa kalian seperti itu? Karena kalian semua itu sebenarnya adalah ini guys. Kalian manusia itu punya dua. Kalian tuh mendengar berhati malaikat dan iblis. Apa yang maksud manusia berhati malaikat itu? Manusia berhati malaikat di dunia sinetron, FTV, manusia itu adalah manusia yang hidup dengan ketentraman, rasa bersyukur, terus selalu mengerjakan perbuatan baik ya, selalu mengikuti ajaran agama ya, terutama agama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari ajaran Tuhan. Terus juga selalu taat kepada suami ya. Mungkin kalian udah nggak asing lagi ya kalau sekarang tuh tema Broken Humanity kan udah banyak yang merajalela ya di dunia pertelevisian sinetron, FTV, karena digolongin oleh dua generasi. Yang pertama kan ada generasi emak-emak dan juga generasi muda. Tapi generasi emak-emak tuh kan juga manusia, karena kan manusia seperti iblis ya. Karena kenapa? Karena mereka itu tuh terinspirasi dengan sinetron yang mereka tonton. Ada kasus perkara cerai, ada kasus bunuh suami, atau kasus kekerasan anak dan lain sebagainya. Jadi kalian generasi ibu-ibu pasti kalian ngerasain nggak? Nah, tapi mungkin generasi kalau yang berhati malaikat itu selalu ke suami, selalu juga usaha ya, itu juga selalu mengurus anak-anak. Itu kan penting tuh, karena kalian tuh nggak masuk ke sinetron. Nah kemudian kesankan manusia berarti iblis ya dalam sinetron, FTV, film atau series itu adalah manusia yang selalu gini. Yang pertama, banyak sekali perilaku yang terjadi kalangan adegan sinetron, konsumtivisme, pedofilia. Nah, pedofilia yang kita maksud itu adalah pernikahan di bawah umur. Kita tahu bahwa aturan aktris itu tuh kan kalau usianya semakin meningkat, pasti pada itu juga akan makin sulit. Tapi mungkin yang paling fatal terjadi adalah pernikahan di bawah umur. Kita tahu kalau aktris dan aktornya berusia kurang lebih 15 tahun tuh tidak diharamkan juga untuk berakting menikah. Kenapa? Karena kalau di benung hukum itu menunjukkan hal-hal yang tidak baik ya. Karena kan usia di bawah umur itu kan usia yang sangat rentan untuk belajar pendidikan. Akan tetapi tidak bagi yang berusia kuliah, kan kalau pengenalan usia yang 20 tahun ke atas kan pasti adegan untuk menikah. Tapi yang perlu kalian harus membedakan itu, kalau pernikahan yang di bawah umur itu ternyata, maka itu bagi berdampak buruk bagi kesehatan, juga dengan acting sinetron atau TV, karena bisa menjerumus dan si orang yang menontonnya itu menyinyir bahwa pernikahan itu kan nggak baik ya. Tunggu sampai kurang lebih sekitar 20, batas usia anak itu 18 sampai 20 tahun ya. Kalian kan udah belajar agama seperti itu. Nah kemudian saat itu kayak pedofilia, kasus yang lain itu Broken Humanity yang lain itu adalah perselingkuhan, terus perebutan harta. Nah mungkin saja pada perebutan harta kalau sang villainnya hati iblis. Villain yang berarti bisa yang paling fatal itu adalah mertua suami atau istri. Jadi keluarga mertua suami atau istri itu biasanya kenapa karangan itu? Karena mereka tidak sepuas dengan rasa bersyukur dengan adanya uang, kekuasaan, ataupun karena ingin memiliki nikmat duniawi lah ya di dunia atas seperti itu. Banyak sering dilihat dengan seperti itu. Ataupun ini, kalau kalian merasa menonton Dancing in the Rain nih, kalian menemukan karakter protagonisnya itu Catherine yang merupakan Bima Aladdin. Kenapa dia nggak bilang tidak bersyukur? Karena ibunya tuh sangat tidak mau anaknya tuh mau bertransaksi tidak bebas. Tapi azabnya apa? Azabnya anaknya akan terkena penyakit. Tapi penyakit diselamatkan oleh yang diselamatkan ya. Yang saya Radin yang diselamatkan oleh Banyu. Nah kalian tuh kenapa sih kalian nggak pernah mendalamin itu? Karena kalian tahu bahwa film Dancing in the Rain itu bukan hanya sekedar tentang persahabatan tentang perbedaan mental, tapi juga mengajarkan kita tuh bagaimana kita sebagai orang tua harus bebas mau berteman dengan siapapun, terutama sebagai testing ini buat kalian ya. Terus selain itu juga, kalau tayangan web series yang lain zaman sekarang tuh nih, yang
baru jangankan aku selingkuh itu mengingatkan kita dengan yang putus. Sama temanya tentang perselingkuhan ini karena kita masih tidak puas jika pasangan suami atau istrinya tuh masih tidak puas tidak enak, ingin mendapatkan kesenangan dan selalu bermain dengan perempuan atau laki-laki. Ya, terutama laki-laki di golongan yang disebut dengan playboy dan playgirl yang mungkin bisa menjerumus dunia atas seperti itu. Nah, kalian seperti itu. Nah, kemudian yang paling terakhir sekali, kalau sobat tipis yang lain itu tentang perundungan. Kalau perundungan di sekolah mungkin dengan lazim lagi kalau ditanya seton karena diatur oleh KPI. Tapi perundungan di zaman sekarang ditanya seton itu tuh karena perundungan itu berupa karena tidak pengakuan keluarga, mengalami konflik keluarga, ataupun karena menganggap dinilai kastanya rendah baik itu misal atau kaya seperti itu. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Jadi karena gini, karena yang salah disangka itu siapa? Tentu saja krunya. Kru sinetron FTV itu FTV FMNMSS itu kenapa? Karena kurang berilmu pertama. Ilmu bahasa Indonesianya kurang akurat zaman sekolah, terus juga kurang pengetahuan tentang ilmu seni ya. Dan yang paling fatal lagi kurang mempelajari ilmu sosiologi itu ada 3. Jadi para penulis itu kurang mengotakkan dalam membuat alur ceritanya tuh yang bertentangan dengan ilmu bahasa Indonesia, seni dan juga sosiologi ya. Sosiologi supaya dan juga agama Nasrani atau Islam ya, supaya kalian tahu, kalian menyadarkan bahwa manusia berarti mereka yang bisa tidak boleh terlepas di muka bumi. Tapi kalian harus tahu, yang harus kalian peringatkan juga, sharekan video ini, vlog ini kepada semua teman-teman dan juga keluarga kalian ya, tentang bagaimana cara membedakan manusia berarti malaikat, guys, dan pendapat komentar lain di kolom komentar. Saya akan buatkan cara untuk mendapatkan aplikasi sejenisnya di vlog selanjutnya ya. Oke, semoga kalian juga bisa manfaat dan seperti biasa untuk follow komen video bagaimana pendapat kalian tentang ini